Netizen plus 62 memang luar biasa. Kok yang dilalahnya Puan Maharani harus bercocok tanam di Badung, Bali. Karena nanam tanaman padi maju terus pantang mundur, maka Puan lagi-lagi dibully. Padahal perihal pencitraan merakyatnya di Bali setelah menuai perundungan di Jawa Barat, Puan sudah menjelaskan di Twitternya bahwa cara nanamnya memang seperti itu. Para pembulinya tetap tidak percaya, nanam padi itu mestinya mundur, katanya. Bahkan media Kompas Online pun perlu bersusah payah mengutip sebuah riset akademik yang tersimpan di jurnal milik Kemendikbud RI tahun 2017 bahwa tandur nanam padi adalah akronim dari ditata mundur. Ada juga yang menyebut tanam mundur, nanamnya dengan melangkah mundur untuk menghormati Dewi Sri, tidak dengan cara melangkah maju. Padahal di Badung dan di beberapa wilayah Bali sudah lama berkembang sistem tanam dengan cara melangkah ke depan, bukan sejak kedatangan atau katakan sejak kesalahan Puan Maharani. Dari yang disebut sebagai caplak kemudian diperkuat dengan sistem jarwo, jajar legowo, ini agak aneh kok nggak terasa Bali tapi Jowo. Cara nanam model maju ini dinilai hasilnya lebih baik daripada sistem tandur, tanam mundur atau ditata mundur. Hasil panen 10% lebih banyak. Sistem ini dikembangkan Dinas Pertanian Bali dan sangat dianjurkan karena memadukan ilmu pengetahuan modern dengan perencanaan dan ukuran sehingga menghasilkan panenan yang lebih baik, lebih banyak dan lebih tahan hama. Sistem ini juga bisa jadi lebih akomodatif bila masa pertanian kita masuk ke era industrialisasi pertanian dengan menggunakan peralatan modern dari pembenihan, penanaman pun ke panen memungkinkan dilakukan dengan mesin. Tetapi apapun penjelasannya, Puan tetap saja dibully. Itu menunjukkan satu hal, ia berada dalam posisi antagonis meskipun mungkin itu berlaku pada mayoritas pendukung Ganjar Pranowo. Pada pendukung Puan tentu saja putri kandung Megawati Soekarno Putri itu sosok protagonis. Lihatlah videonya bagaimana penampilan Puan di Bali jauh lebih tertata rapi dibanding waktu dibully di Jawa Barat. Penata gerak dan penata senyum bekerja dengan baik. Good job. Pada kamera HP dan kamera video yang menyorotnya, Puan selalu pasang senyuman. Super manis pula. Wajahnya terlihat bening meski kalau pas lostang memang mirip ibundanya yang juga jutek. Kawan bayi. Memang repot apalagi di ranah politik di mana kepemimpinan lebih banyak dimulai dari penampilan luaran. Tidak peduli soal pintar atau bego. Kita belum dengar dan baca apa proposal para baca pres yang diunggulkan juga dari mereka yang ngarep nyapres. AHY yang dipuji-puji pintar oleh RG pun salah sasaran dan perhitungan dengan mengkritik Jokowi. Caimin yang oleh partainya pokok men dicapreskan, belum kelar pembicaraan dengan Prabowo, keburu melamar cawapres ke Puan. Sementara Anies bergerak di last minute sesuai skenario think tank. Ganjar tetap saja krecam-krecam menunggu pertarungan Jokowi versus Megawati dan banyak partai tersandera atas hal itu. Maka dansa-dansi politik pun terjadi di ruang-ruang tunggu. Rakyat jelantah siap-siaplah sebel selama setahun ke depan. Akan lebih banyak persona membangun pesona dengan pencitraan diri. Mana yang model ikutan panen padi kayak Pak Harto, nanam padi kayak Puan, belusuan kayak Jokowi, makan di warung pinggir jalan kayak Ganjar. Kenapa makan di warung pinggir jalan? Karena kalau warung di tengah jalan selain melanggar aturan juga bisa bikin macet. Apesnya bisa keseruduk tank TNI AD pula.